engkau yang saat ini menanti-nantikan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Katakan, ku menantikan, ku menantikan hari-Mu ya Allah yang kudus. Yesus kan datang, Yesus kan datang di awan menjemput orang benar. Haleluya, kota yang kudus, oh kota yang kudus, mulia turun dari sorga. Katakan, ku rindu ada di sana. Ku rindu ada, haleluya, di sana, di Yerusalem baru. Ini kerinduan hati kami Bapa, bersama malaikat di sorga, bersama malaikat di sorga. Katakan, ku mau sujud, ku mau sujud menyembah Bapa, memuliakan Raja Maha Kudus di dalam kerajaan, di dalam kerajaan surga. Mari nyanyikan sungguh-sungguh. Katakan, ku menantikan hari-Mu, ku menantikan hari-Mu ya Allah yang kudus. Yesus kan datang, Yesus kan datang di awan menjemput orang benar. Sekali lagi katakan, kota yang kudus mulia. Oh, kota yang kudus mulia turun dari sorga. Ku rindu ada di sana, di Yerusalem baru. Ini kerinduan hati kami Bapa, bersama malaikat di sorga, bersama malaikat di sorga. Katakan, ku mau sujud, ku mau sujud menyembah Bapa, memuliakan Raja Maha Kudus di dalam kerajaan sorga, di dalam kerajaan surga. Haleluya, bersama malaikat di sorga, bersama malaikat di sorga. Ku mau sujud menyembah Bapa, memuliakan Raja Maha Kudus di dalam kerajaan sorga, di dalam kerajaan surga. Sekali lagi katakan, memuliakan Raja Maha Kudus. Amin. Di dalam kerajaan surga, di dalam kerajaan surga, di dalam kerajaan, di dalam kerajaan surga, di dalam kerajaan surga.
bersama dengan Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mau duduk diam di hadapan Bapa, di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Kuduskan setiap kami di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Kuduskan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran ini. Taruhlah setiap perkataan itu di dalam mulut hamba ya Bapa. Dalam pengurapan kuasa Roh Kudus, biarlah hamba berbicara menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Dan setiap kami yang mendengarkannya, kami diberkati. Kami diubah, kami dibaharui. Lalu kami mau hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sampai di ujung kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar menyadari bahwa tidak selamanya jantung ini akan berdetak. Tidak selamanya nadi akan berdenyut. Yang artinya suatu saat nanti jantung ini akan berhenti berdetak, dan itu juga berarti denyut nadi akan berhenti. Dan semuanya itu menunjukkan akhir dari perjalanan kehidupan manusia di muka bumi ini. Saudaraku, sebagai orang percaya kita harus menyadari akan hal ini. Sebab seringkali selama ini kita begitu sibuk, kita bergelut dengan berbagai kesibukan, sampai kita lupa bahwa kehidupan yang kita jalani saat ini itu ada ujungnya. Sekali lagi, kita harus sadar bahwa kehidupan yang kita jalani saat ini itu ada ujungnya. Bahkan seharusnya kita semua sudah mengerti dan kita sudah tahu bahwa masa hidup kita di dunia ini begitu singkat. Begitu singkat. Jadi ketika kita sudah mengerti hidup kita di dunia ini sangat singkat, lalu kita juga sudah mengerti, kita sudah tahu bahwa suatu saat nanti detak jantung kita pasti akan berhenti, denyut nadi kita pasti akan berhenti, maka itu berarti di balik kematian nanti kita akan masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya. Saya katakan kita akan masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya karena kehidupan di balik kematian itulah kehidupan yang tidak berujung, kehidupan yang tidak akan pernah berakhir, saudaraku. Nah, persoalannya adalah setelah kita masuk kepada kehidupan yang tidak berujung itu, kehidupan yang tidak akan pernah berakhir itu, kita berada di mana? Saudara jangan pura-pura tidak tahu apa yang saya tanyakan. Kalau kita masuk kepada kehidupan yang tidak berujung itu, kehidupan yang sudah tidak pernah berakhir itu, kita berada di mana? Ini yang harus kita perkarakan. Karena nanti di balik kematian itu, sebagai orang percaya kita tahu benar. Ada kehidupan di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga, dan ada kehidupan di dalam api neraka. Atau dengan kata lain, di balik kematian itu nanti ada kehidupan yang penuh kebahagiaan, yang tak terkatakan, yang takkan pernah berakhir kebahagiaan itu, saudaraku. Tetapi ada juga kehidupan yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan siksaan, dan tentu tersiksa di dalam api neraka. Yang firman Tuhan juga menggambarkan ini sebagai ratap dan kertak gigi, saudaraku. Sekarang saya ulangi lagi pertanyaan tadi. Nanti ketika kita masuk pada kehidupan yang tidak berujung ini, kita mau berada di kehidupan yang mana?
Saudara mau berada di kehidupan yang mana? Kita harus menentukan itu mulai sekarang, bukan nanti, saudaraku. Bukan nanti. Untuk masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya itu, kita sudah harus menentukan itu dari sekarang, bukan nanti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kita salah di dalam mengerti kasih karunia yang kita terima di dalam Kristus Yesus, di mana kita berpikir karena kita sudah ditebus di dalam Kristus, jadi kita sudah memiliki jaminan keselamatan. Kalau nanti kita mati pasti masuk surga. Lalu saat ini, akibat daripada pemahaman yang salah itulah, kita sudah tidak lagi mau berjuang untuk mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima itu. Kita tidak mau lagi mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Cara hidup kita pun tetap sama dengan orang-orang dunia pada umumnya, karena kita menganggap selama masih hidup di dunia ini, kehidupan sesuai dengan kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang wajar. Lalu kita tenggelam di dalam cara hidup dunia, karena kita berpikir sekalipun kita hidup sama seperti orang dunia, tetapi kita sudah memiliki jaminan keselamatan bahwa di balik kematian kita pasti akan diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudaraku, ini kesalahan terbesar yang sedang terjadi di dalam kehidupan orang percaya saat ini tanpa mereka sadari bahwa keselamatan itu harus diperjuangkan. Firman Tuhan katakan kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan kalau kita membaca Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga kita akan membaca mulai ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ayat 18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita bisa mengerti bahwa ada begitu banyak hidup orang percaya seperti yang firman Tuhan katakan. Mereka hidup tetapi hidup mereka sebagai seteru salib Kristus. Artinya mereka tidak hidup sama seperti apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Ingat, kita ditebus di dalam Kristus supaya kita bisa dikembalikan kepada kehidupan seperti yang Bapa rancangkan semula. Jadi ketika kita sudah ditebus di dalam Kristus, kita jangan lagi hidup sebagai seteru salib Kristus. Kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau standar kehidupan kita kurang daripada ini, artinya kalau kita tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Itulah kenapa Rasul Paulus katakan, saudaraku, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Saudaraku, Rasul Paulus mengatakan akan hal ini, ikutilah teladanku, karena memang ia sendiri hidup mengikuti teladan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Ia memberikan segenap hidupnya hanya untuk melayani pekerjaan Allah, hanya untuk melayani Allah Bapa di sorga. Berbeda dengan kehidupan kita. Setelah kita menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus, lalu kita berpikir di dalam Kristus kita sudah diselamatkan. Kita sudah menjadi anak-anak Allah Bapa di sorga. Jadi kita boleh hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Nanti ketika mati pasti akan masuk sorga. Saudara, ini konyol. Saya mau katakan,
Ini cara hidup kekristenan yang tidak benar, saudaraku. Orang percaya yang sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus, harga yang harus dibayar ialah ia harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya kalau kita tidak hidup saat ini sama seperti Kristus telah hidup, hidup di dalam ketaatan melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, hidup di dalam kesalehan, hidup di dalam kesucian, dalam kekudusan, di dalam kebenaran, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak berkenan. Kalau kita tidak menyadari akan hal ini, seperti yang saya katakan di awal tadi, ingat baik, hidup di dunia ini ada ujungnya. Suatu saat nanti, detak jantung kita akan berhenti, denyut nadi kita akan berhenti, dan ketika berada di balik kematian itulah, kita semua harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita selama di dunia ini. Disitulah Allah Bapa di sorga akan berterus terang. Apakah ia mengenal kita sebagai anak-anaknya atau tidak? Saya mau katakan ingat baik, orang yang akan dikenal oleh Allah Bapa di sorga sebagai anak-anaknya adalah orang yang keluar sebagai pemenang dalam kehidupan ini. Orang yang keluar sebagai pemenang dalam kehidupan ini adalah orang yang selama hidup di dunia ini hanya hidup untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Hidup di dalam kesucian, kekudusan, di dalam kebenaran, hidup di dalam kesalehan, di dalam ketaatan penuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Bapa di sorga. Saudaraku, itulah sebabnya firman Tuhan selalu mengingatkan kita untuk mengejar kekudusan hidup, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Hal ini sama dengan apa yang dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bahkan di dalam ayat yang ke-15 dikatakan begini, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Saudara, perhatikan baik. Kalau kita sudah mengerti bahwa kita dipanggil oleh Allah Bapa di sorga supaya tetap hidup dalam kesucian, dalam kekudusan, dalam kebenarannya, lalu ternyata kita tidak hidup di dalam kekudusan Allah, tidak hidup di dalam kesucian, tidak hidup di dalam kebenaran Allah. Atau dengan kata lain, kalau kita tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita tidak mungkin diterima di dalam kerajaan Allah. Karena standar hidup anak-anak kerajaan Allah, warga kerajaan Allah, adalah standar hidupnya Kristus. Itu artinya jika kehidupan kita tidak ditemukan sama seperti Kristus, maka kehidupan kita merupakan kenajisan di hadapan Allah Bapa di sorga. Ingat baik firman Tuhan katakan, tidak ada sesuatu yang najis akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudaraku, Wahyu 21 ayat 27, firman Tuhan katakan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Saudara, seharusnya dengan mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, kita menyadari bahwa selama ini langkah kehidupan kita sudah terlanjur salah. Kita sudah terlanjur salah mengerti akan kasih karunia yang kita terima di dalam Kristus. Oleh sebab itu, jangan hidup lagi sama seperti dunia ini. Kita harus kembali kepada Allah. Hidup sama seperti Kristus telah hidup. Supaya di akhir kehidupan nanti, ketika jantung kita berhenti berdetak, ketika nadi kita berhenti berdenyut, Allah Bapa di sorga akan menemukan kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapannya, dan Bapa akan mengakui kita sebagai anak-anaknya karena kita bisa keluar sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita angkat tangan di hadapan Bapa dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah
dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.